Di sini menarik bahwa ketika Rasulullah SAW memakan daging yang diracuni tadi, sudah masuk ke mulutnya, sudah mau sampai ke kerongkongan, lalu racun tadi berbicara, daging yang dimakan itu bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita sambung kembali. Ini masih dalam masalah makanan Rasulullah SAW. Makanan Rasulullah SAW yang dibahas pertama makanan pokoknya, dan kita sudah menjelaskan beberapa hadis, membaca beberapa hadis tentang apa makanan pokok beliau. Kemudian apa yang menjadi idam daripada makanan Rasulullah SAW. Idam itu apa? Lauk pauknya apa? Teman makanan pokoknya. Makanan pokok beliau sehari-hari adalah roti yang terbuat dari gandum yang terbuat dari, yaitu syair namanya. Dan ini adalah termasuk sebenarnya gandum dari kualitas yang paling rendah, tapi itulah makanan beliau sehari-hari. Baik, sedangkan apa menjadi lauk beliau, banyak ya yang pernah beliau makan bersama dengan roti. Maka ada cuka, ada minyak zaitun, ada sayur labu, kemudian ada daging ayam, ada sate. Dan kita sekarang ini masih dalam masalah daging, bahwa salah satu yang dimakan Rasulullah, teman makanan pokoknya itu lauknya adalah bapak ibu daging. Baik, pada pertemuan kemarin kita membaca hadis Abu Hurairah, yaitu hadis Abu Hurairah ini menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin farufi'a ilaihi zira' wa kanat tu'jibuhu fanahasha minha. Ini kita sudah bahas kemarin. Dia Abu Hurairah menceritakan apa yang dilihatnya dalam kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Apa kata Abu Hurairah? Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah dihidangkan kepadanya daging. Lalu ya daging itu mungkin utuh, satu ekor kambing. Kebiasaan orang Arab tuh kalau masak kadang-kadang satu ekor itu dibakarnya. Satu dihidangkan depan kita. Kadang-kadang bersama dengan kepalanya. Nanti jadi utuh kambing itu. Setelah itu farufi'a ilaihi zira', lalu diangkatkan, disuguhkan kepada Rasulullah daging bagian paha. Jadi kaki domba yang depan, tapi bagian pahanya. Wa kanat tu'jibuhu, kenapa itu yang disuguhkan kepada beliau, yang bagian paha depan itu. Wa kanat tu'jibuhu, beliau itu suka, sangat menyukai. Tu'jibu itu sangat menyukai daging bagian paha, bagian depan itu. Fanahasha minha, lalu Rasulullah SAW mengambil daging itu dan menggigitnya dengan giginya. Ini makna nahasha. Nahasha itu ada bahasanya nahasa dengan sin biasa, ada maknanya nahasha dengan shin. Tapi maknanya itu, kalau shin ini kan agak keras bunyinya kan, kalau nahasa lembut. Berarti maknanya juga beda itu. Itu hebatnya bahasa Arab itu. Kalau nahasa digigit dengan bagian gigi depannya saja, itu nahasa. Kalau masuk gigi taring begini masuk ke dalam, itu namanya nahasa. Maka dalam riwayat ini ada nahasa, ada nahasa. Jadi Rasulullah SAW menggigitnya. Bapak Ibu,
kemarin kita sudah menjelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan hadis ini, yaitu diantaranya bahwa ya Rasulullah SAW salah satu makanan kesukaannya adalah daging, dan daging kesukaannya itu adalah bagian paha, yang bagian kaki depan. Ini yang beliau sukai. Qadhi Iyad mengatakan mahabbatuhu SAW lidzira' linujjiha wa sur'ati istimra'iha ma'a ziyadati lazzatiha wa halawati mazaqiha wa bu'diha an mawadi'il azab. Jadi di sini Qadhi Iyad menceritakan atau menganalisa kenapa Rasulullah menyukai daging bagian paha yang bagian depan. Jadi katanya Rasulullah menyukainya karena daging itu cepat matang kalau dimasak. Kemudian begitu juga ia lembut, kemudian lezat, nikmat, kemudian rasanya halus, manis. Katanya wa halawatu wa bu'diha an mawadi'il adza, dan jauh dari titik-titik kotoran. Kalau yang bagian belakang kan dengan kotoran kan dekat, tapi kalau bagian depan itu salah satu analisa ulama. Tapi dalam hadis tidak disebutkan. Rasulullah juga tidak menjelaskan kenapa dia menyukai bagian paha. Cuma berusaha ulama mencari apa alasannya. Kemudian Rasulullah SAW juga kalau dia bertamu ke rumah orang, dia jarang meminta-minta dan membebankan tuan rumah dengan makanan. Kita mau diundang orang kan kadang-kadang kita bilang jangan lupa ya ayam kampung, ya kan? Jangan lupa ya, apalagi kalau orang-orang besar. Maka biasa ajudan-ajudannya kena pesan kalau diundang hidangannya ini itu. Tapi Rasulullah SAW apa saja yang dihidangkan asal halal maka dia makan. Jadi kalau tidak ada dia tidak menuntut. Dia tidak menuntut dia untuk dihadirkan atau untuk dimasak. Maka di sini selalu dimasakkan untuknya, dihidangkan kepadanya, disuguhkan kepadanya. Ya kalau ada dia makan. Kalau tidak ada dia tidak menuntut. Ini salah satu adab ya Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, berikut ini adalah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau tadi itu hadis Abu Hurairah, berarti macam-macam sahabat pun bukan hanya satu sahabat yang menceritakan tentang makanan Rasulullah daging. Sebelumnya adalah hadis Aisyah, daging juga. Sebelumnya hadis Mughirah bin Syu'bah, sahabat juga. Kemudian juga sebelumnya hadis Anas bin Malik, ada juga hadis Jabir. Kemudian ini adalah hadis Abu Hurairah. Kemudian kita sekarang ni hadis Ibnu Mas'ud. Ini keluasan riwayat daripada Imam Tirmizi, sehingga dia bisa menghimpun. Kasusnya kan satu saja sebenarnya, bahwa Rasulullah mencintai daging. Tapi untuk memastikan ini apa alasannya, maka di sini Imam Tirmizi meriwayatkan macam-macam hadis, redaksi hadis dari berbagai kalangan sahabat. Maka ini Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan bahwa apa? Berita itu adalah informasi yang benar. Kalau banyak sahabat menceritakan, Abu Hurairah juga menceritakan, Mughirah bin Syu'bah juga menceritakan, Anas bin Malik, orang-orang dekat beliau, Aisyah juga menceritakan. Sekarang mari kita baca pula ini kasus ataupun informasi yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud. Ini di sini ya perlu kita baca, artinya kita simak, karena ini ada
kasus yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud di dalam masalah makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Mas'ud qala radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu adh-dhurra, yu'jibuhu adh-dhira, kan dhurra ya, yu'jibuhu adh-dhira wa summa fi adh-dhira'i wa kana yura anna al-yahuda sammuhu. Ini hadisnya Bapak sekalian. Dipertamakan siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini Rasulullah, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia disingkat namanya dengan Ibnu Mas'ud, tapi namanya adalah Abdullah. Ada beberapa orang sahabat yang bernama Abdullah, tapi dia disingkat saja namanya, seperti Ibnu Umar. 3 Abdullah, yang mana ketiga-tiganya itu ulama-ulama besar sahabat. Di antaranya Ibnu Umar, namanya Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab. Ada lagi Ibnu Abbas, namanya Abdullah Ibnu Abbas. Ada lagi Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Ini semuanya namanya Abdullah. Karena nama Abdullah ini banyak di kalangan sahabat. Jadi kita jangan risih pula kalau menamakan anak Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa nama yang paling dicintai Allah, yang disukai Allah, yaitu nama yang dimulai dengan Abdul. Abdullah. Orang tua Nabi juga Abdullah. Abdullah bin Mas'ud ini, beliau ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat beliau ini termasuk orang-orang yang dahulu pertama masuk Islam, yang disebut mereka itu adalah minas sabiqinal awwalin, orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau ini seorang ulama sahabat yang dia digelar, diberi kunyah atau dilaqab dia dengan Ibnu Ummi Abad. Ibnu Ummi Abad. Dia ini Bapak Ibu sekalian masyhur dengan keluasannya tentang tafsir Al-Quran. Di zaman ini sahabat yang terkenal menguasai Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran. Dan dia ini termasuk Bapak Ibu sekalian orang yang selalu ikut dengan Nabi. Kemana Nabi pergi dia ikut. Ini Abdullah bin Mas'ud. Dan dia ini dikenal sebagai orang yang pertama membaca Quran terang-terangan di kota Mekah secara jahat. Kenapa? Karena di awal-awal Islam, umat Islam tertindas, tidak boleh ngapa-ngapain, diintip-intip oleh orang Quraisy. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini, dia dengan beraninya Bapak Ibu sekalian, dia bacakan Quran itu terang-terangan di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy Mekah. Beliau ini Bapak Ibu ikut hijrah ke Madinah, dan dia selama hidup Rasulullah dia bukan seorang alim saja, bukan keistimewaannya orang pertama masuk Islam. Salah satu keistimewaan dia yang dikenal adalah syahida jami'al masyahid. Dia ikut serta dalam seluruh perang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ini bukan ulama saja, tapi juga mujahid. Beliau ini ada kisah tentang dia ini, yang mana Rasulullah SAW sampai menegur sahabat. Jadi berdiri dia di atas bukit, datang angin ribut. Maka ketika angin itu datang, goyang sahabat tadi Abdullah masuk, kena orangnya kecil, kakinya juga kecil, sehingga datang angin, susah dia, sehingga sahabat ketawa melihat sampai dia itu goyang oleh angin. Tapi Rasulullah SAW ketika itu
menegur sahabat bahwa ya kalau kalian lihat fisiknya memang begitu, tetapi nilai orang ini dahsyat sekali, ilmunya, jihadnya, amalnya. Jadi jangan diukur orang dari fisiknya. Ada orang besar tinggi tapi tak punya apa-apa, tapi ada kecil mungkin, tapi Masya Allah manfaatnya untuk manusia luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi ada juga sahabat itu orang kekal, orang luar biasa, banyak juga lawan ulama. Jadi beliau ini orang kecil, tapi dia ini mujahid, tak pernah absen di seluruh perang yang dipimpin Rasulullah SAW. Beliau ini ikut. Bapak Ibu sekalian, beliau ini juga dikenal sahabat, alim dalam ilmu fikih, kemudian banyak meriwayatkan hadis Rasulullah, dan yang paling alim dalam ilmu tafsir. Beliau ini punya peranan kontribusi besar dalam mengajarkan Al-Quran, karena hafalannya luar biasa, langsung dia ambil dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengetahui seluruh kiraat Quran itu. Maka datang dia ini Bapak Ibu setelah wafat Rasulullah, di mana dia tinggal? Dia tinggal di Kufah. Kufah itu bukan Kufah yang di kawasan sini ya. Kufah ini salah satu kota besar yang terdapat di Irak. Irak itu ada kota-kota besarnya, diantaranya Basrah dan Kufah. Ada 3 kota besar. Di situ markas para ulama, banyak sekali ulama-ulama hebat yang di situ lahir, di situ mereka mengabdi, di situ mereka mengajar, di situ mereka nimba ilmu dan mengajar ilmu. Ada 3 kota besar yang terkenal itu, dan ini adalah kota peradaban yang dikenal dalam sejarah Islam. Pertama Baghdad, yang kedua Kufah, yang ketiga Basrah. Sehingga ada ulama-ulama yang dinisbatkan dia ke Baghdad, minal Baghdadiyin. Ada yang dinisbatkan kepada minal Kufiyin, orang ulama Kufah. Kemudian ada lagi minal Basriyin, ulama Basrah. Salah satu yang dikenal dengan ulama Basrah itu seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ahli politik Islam, menulis buku yang monumental sampai hari ini menjadi rujukan dalam politik Islam. Itu dikenallah ulama itu dengan nama Imam Al-Mawardi. Bukan saya ya, tapi Imam Al-Mawardi namanya. Itu apa terkenal ulama Basrah. Itu orang Irak. Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ini bukan orang Irak, kalau saya orang Mekina. Bapak Ibu sekalian. Baik. Jadi apa keistimewaan kepribadian Abdullah bin Mas'ud ini yang membawa hadis ini kepada kita? Beliau ini Bapak Ibu sekalian, jadi termasuk ulama besar sahabat di bidang fikih, tafsir dan hadis, dan dia adalah a'lamuhum bil Quran, yaitu yang paling alim di antara sahabat tentang Al-Quran. Sehingga ada pesan khusus Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya, ambil Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. Itulah pesan Rasulullah. Kalau Rasulullah yang pesan, berarti yang merekomendasi siapa? Rasulullah menyuruh kita untuk mengambil ilmu Ibnu Mas'ud. Atau kemana ilmunya itu? Itu kena main-main itu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Kemudian keistimewaannya mulazamatun Nabi, selalu dia lengket dengan Nabi, mana Nabi pergi, dan dia termasuk minal muqarrabin ila Nabi SAW, orang yang paling dekat dengan Nabi. Sehingga dia digelar dengan sahibus sawab was siwak. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia terkenal pemberani. Dia walaupun badan kecil tadi, kakinya kecil juga,
kadang agak jalannya tak apa, tapi tahu Bapak Ibu, dia mencetak sebuah sejarah. Ada orang kafir Quraisy itu, yang siapa yang tidak kenal? Kalau ada orang yang apa namanya perangi tak benar, maka kita bilang dengan nama dia, namanya Abu Jahal. Jadi Bapak Ibu sekalian, Abu Jahal ini ketika perang Badar dia ikut, dan termasuk pembesar Quraisy yang ikut di perang Badar. Perang Badar kan kafir Quraisy kan kalah total, mereka terbunuh, mereka itu mati di situ. Di perang Badar itu 73 orang lebih kurang, dan banyak mereka yang ditawan. Nah, salah seorang yang mati di perang Badar siapa? Itulah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu kapan matinya? Di perang Badar. Mati memerangi Rasulullah. Gila itu. Sekarang siapa yang membunuh dia? Abu Jahal. Maka yang membunuh Abu Jahal adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Mendapat nama dia itu pembunuh Abu Jahal di perang Badar. Itu gitu. Jadi ada aturan perang itu. Kalau siapa yang membunuh seseorang, maka seluruh perangkat yang di badannya itu untuk dia. Salb namanya. Ya kan, dibunuhnya. Sama bunuhnya Ibnu Mas'ud. Kan dia perang kan pakai pedang, pakai helm, pakai baju besi, karena membawa macam-macam perhiasan. Semua yang melengket dirinya itu milik yang membunuh. Jadi Bapak Ibu, itu salb namanya itu. Kalau jelas siapa yang membunuhnya. Jadi pembunuh Abu Jahal itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita Ibnu Mas'ud, ingat kita, ini orang yang telah berjasa membunuh Abu Jahal, musuh, orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW, dan orang yang berusaha berkali-kali untuk membunuh Rasulullah SAW. Berapa kali dia gaji mengupah orang untuk bunuh Rasulullah. Gila itu orang. Maka dia mendapat azab yang sepadan dengan apa namanya dosa yang dilakukannya. Rasulullah dilawannya. Kemudian ini ya salah satu, kan berani itu Abu Jahal bunuhnya, kan dahsyat. Kemudian salah satu keistimewaan dia juga, dia ini orang yang hijrah 2 kali. Jadi orang yang hijrah 2 kali, maksudnya apa? Kan hijrah Rasulullah pertama, Rasulullah menganjurkan sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Jadi awal-awal hijrah itu kan pertama tahapan-tahapan, kalau kita lihat sejarah Nabi dalam mengembangkan Islam, awal-awal kan itu tekanan luar biasa. Orang-orang Mekah yang masuk Islam itu azab. Siapa yang tidak punya backingan itu disiksa habis-habisan. Sehingga mereka tak bisa memperlihatkan syiar Islam di awal-awal itu, karena saking dahsyatnya tantangan. Sehingga awal-awal tidak ada izin untuk meninggalkan kota Mekah. Ya, diterima siksa itu. Maka Rasulullah ketika melihat keluarga Yasir disiksa, Bilal disiksa, ya Rasulullah lihat. Tapi Rasulullah cuma bisa mengatakan sabrun jamil, sabar itu aja. Memang belum ada perang, tak boleh belum, menunggu izin dari Allah. Hijrah juga belum. Akhirnya datang izin untuk membolehkan mereka hijrah. Rasulullah SAW mencari tempat kemana sahabat-sahabat yang dapat tekanan ini disuruh pergi untuk mengamankan agamanya. Rasulullah mendapat berita, yaitu di Ethiopia ada kerajaan namanya kerajaan Habasyah. Raja, gelar rajanya Najasyi. Dari mana Rasulullah itu dapat? Karena orang-orang Habasyah ini
Kalau musim haji banyak mereka yang datang ke Mekah. Datang ke Mekah ada yang tujuan berperdagangan, karena Mekah itu kalau musim haji itu kan bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan ini bulan haram ini, dan masa orang-orang itu melaksanakan haji sampai hari ini kan. Kemudian di samping mereka haji, mereka berdagang. Rasulullah SAW di awal-awal dakwah memanfaatkan berkumpulnya manusia dari seluruh penjuru Jazirah Arab dan juga dari Afrika, dari mana berkumpul di Mekah. Perkumpulan mereka itu Rasulullah memanfaatkan untuk berdakwah, mengajak mereka masuk Islam. Salah satu informasi yang beliau dengar dari barangkali orang-orang ditemuinya di Habasyah, ada raja yang baik, raja yang adil, kemudian yang suka memberi keamanan kepada orang-orang yang tertindas. Maka di situ dapat berita Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dapat izin untuk hijrah sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah menyarankan supaya mereka hijrah ke Habasyah. Awalnya kan cuma belasan orang, setelah itu puluhan orang di bawah kepemimpinan Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian salah seorang di antara sahabat Rasulullah yang hijrah ke Habasyah itu siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud ini hijrah ke Habasyah. Jadi setelah mereka hijrah ke Habasyah, ada isu kabar, kalau bahasa sekarang apa, berita hoax yang menyatakan menyebar di Habasyah itu. Mereka sudah ada di Habasyah, sudah pindah. Ada berita hoax menyebar, yaitu Mekah sudah aman, penduduk Mekah sudah masuk Islam, maka mereka aman. Itulah isu yang ada di Habasyah. Waktu itu kan tidak ada video baru kan, internet kan tidak ada. Isu-isu itu hanya dibawa oleh orang-orang yang bolak-balik berdagang. Maka jadi isu itu katanya dikembangkan oleh orang-orang kafir Quraisy, karena mereka tak senang. Kenapa? Karena Raja Najasyi itu menyambut mereka dengan sambutan yang luar biasa, sehingga datang 2 orang kafir Quraisy itu diutus 2 orang ke Raja Najasyi untuk menolak dan memulangkan mereka ke Mekah. Tapi Raja Najasyi melindungi, tidak. Setelah apa? Setelah Raja Najasyi memanggil sahabat-sahabat itu yang hijrah itu dipanggil menghadap ke istana, dan terjadi dialog Raja Najasyi dengan dipimpin oleh kalangan sahabat ketika itu Ja'far. Ditanya oleh Najasyi, salah satu yang ditanya, karena kamu kenapa ke sini? Ngapain kalian ke sini? Ada apa? Harus cerita Ja'far. Karena kami ditindas, kami diusir, kami disiksa oleh orang-orang dekat kami. Kenapa? Karena kami beriman dengan Rasul akhir zaman. Sebenarnya kaget siapa? Najasyi. Siapa dia Rasul? Siapa namanya? Najasyi ini dia punya pengetahuan, dia mengerti, menguasai isi daripada kitab Injil. Injil itu Injil Barnabas yang masih asli, belum banyak penyimpangan. Di dalam Injil itu ada maklumat yang dahsyat tentang Nabi kita Muhammad SAW, sampai sifat-sifatnya, akhlaknya, bagaimana nanti dengan dia kaumnya, bagaimana, ada semua informasi di situ. Sehingga informasi dalam kitab Injil ini diadulah dengan dialog ini. Maka dicoba tanya Ja'far satu-satu, bagaimana ini, bagaimana ini. Seluruh yang ditanya semuanya persis jawaban Ja'far yang termaktub di Injil.
Ini tidak main-main ni, kata Najasyi. Inilah orangnya ini, katanya. Maka Najasyi sebenarnya sudah masuk Islam dia. Cuman disembunyikan Islamnya lantaran dia raja, umatnya Kristen. Kalau sempat diiklankannya, umumkannya keislamannya diramai, mungkin terjadi kegoncangan dalam kerajaan. Maka dia sembunyi. Maka apa bukti Islam Najasyi? Ya, buktinya apa? Ketika dia meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Maka ini termasuk ya syariat solat jenazah, solat gaib. Maka kalau kita bercerita ada orang jenazah itu solat gaib kita, ya apa menjadi dalil? Apa menjadi dasar? Yaitu kisah Najasyi. Maka Rasulullah SAW ketika Raja Najasyi meninggal, diumumkan Rasulullah, ayo kumpul. Rasulullah umumkan telah meninggal Raja Najasyi, ayo kumpul semua. Sehingga hadis ini juga dijadikan oleh para ulama dasar bahwa tak ada masalah kalau orang meninggal diumumkan. Tapi dengan niat, dengan maksud supaya orang berkumpul lebih banyak untuk mensolatkannya, mendoakannya. Karena ada pula hadis bahwa Rasulullah melarang mengumumkan kematian, namanya na'i. Ada hadis larangan, ada hadis yang mana Rasulullah sendiri yang mengumumkan, mengajak sahabat atau kumpullah sahabat. Ketika mereka berkumpul, maka Rasulullah ajak mereka solat gaib terhadap Najasyi. Kan tak mungkin Rasulullah mensolatkan dia kalau dia tidak muslim. Panjang cerita dengan Najasyi Rasulullah SAW. Yang penting di sini Bapak Ibu sekalian, salah seorang sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah, Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika datang orang-orang utusan kafir Quraisy untuk merayu Najasyi supaya orang ini diusir, tapi setelah dialog tadi, tidak bisa. Malah yang dua tadi diusir oleh Raja Najasyi, terbalik diusir mereka. Tidak, ini orang-orang baik, tidak bisa. Maka diberi tempat, dilindungi, tapi mereka tidak habis cara. Maka gimana caranya? Mereka buatlah isu, penduduk Mekah sudah masuk Islam, Mekah sudah aman, baliklah kalian. Itulah sebabnya baliklah mereka lagi ke Mekah. Yang tadi itu. Ketika balik ke Mekah, rupanya habis azab mereka, disiksa kembali, rupanya terkecoh. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, datanglah izin setelah itu hijrah ke Madinah. Jadi awalnya kan ke Habasyah, setelah itu Madinah. Kenapa hijrah ke Madinah? Karena di Madinah sudah Rasulullah persiapkan orang-orang yang akan menampung sahabat-sahabatnya di sana. Bagaimana? Dengan masuk Islamnya banyak penduduk Madinah. Itu lewat lobi-lobi dakwah Rasulullah di musim haji tadi. Ditemuinya orang-orang Madinah, sehingga beberapa tokoh-tokoh Madinah masuk Islam. Mereka di sana mengembangkan Islam, sehingga Madinah, Masya Allah, luar biasa. Sudah banyak. Akhirnya apa? Dapat izin Rasulullah untuk supaya sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah. Maka sejak itu di stop hijrah ke Habasyah. Ketika mereka pulang dari Habasyah, ditindas lagi mereka di Mekah. Ketika itu Rasulullah buka peluang, kalau sekarang kalian hijrah ke Madinah, tidak ke Habasyah lagi. Di antara sahabat yang hijrah ke Madinah itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Abdullah ibnu Mas'ud ini dikenal sebagai Hajarul Hijrataini, Sahibul Hijrataini, orang yang hijrah dua kali. Hijrah ke Habasyah, kemudian pulang lagi ke Mekah,
Nah, rupanya keadaan tidak memungkinkan, hijrah lagi beliau ke Madinah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, salah satu keistimewaan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau ini juga dikenal Bapak Ibu sekalian dengan zuhud beliau. Orangnya zuhud, orangnya wara, orangnya alim, orangnya Masya Allah. Samping alim itu Bapak Ibu sekalian, dia seorang mujahid, panglima di dalam medan perang. Baik, dia ini termasuk dikenal di dalam ilmu fikih sebagai sahabat yang mentaksis Madrasatul Kufah. Jadi Imam Madrasatul Ra'i namanya. Jadi ada di antara ulama tarikh tasyri' membagi kelompok ahlul hadis, ada ahlul ra'i. Maka ahlul ra'i itu ulamanya siapa? Itu dikenal Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini beliau mengambil ilmu Abdullah ibn Mas'ud, karena Abdullah ibn Mas'ud ini Bapak Ibu sekalian lama dia tinggal di Kufah. Di Kufah itu ilmu-ilmunya dia mengajar di sana. Namun Bapak Ibu sekalian, beliau ini juga dikenal banyak meriwayatkan hadis dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kibarut tabi'in, yaitu kalangan tabi'in senior, orang-orang yang senior di kalangan tabi'in. Namun beliau Bapak Ibu sekalian meninggal di Madinah. Dia meninggal di Madinah tahun 32 Hijriah. Berarti kalau tahun 32 Hijriah, berapa lama beliau hidup setelah Rasulullah wafat? Dia hidup setelah Rasulullah wafat berarti 22 tahun. Kenapa? Kalau tahun 32 Hijriah, karena kalender hijrah itu tahun satunya kapan mulai? Ketika Rasulullah hijrah. Jadi tahun Rasulullah hijrah itu tahun 1 itu, sampai Rasulullah di Madinah itu. Itulah tahun 1 Hijriah yang hari ini kita 1447 Hijriah. Maka itu artinya 1440 tahun yang lalu itu terjadi peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Dari hijrah ke wafat Rasulullah berapa tahun? 10 tahun. Maka Rasulullah itu berada di Madinah mengembangkan Islam itu 10 tahun. Maka beliau itu wafat dengan umur 63 tahun. Berarti dia ke Madinah hijrah itu umurnya sudah 53 tahun. Bapak Ibu sekalian, berarti 10. Dia wafat tahun 32 Hijriah. Berarti hiduplah beliau setelah wafat Rasulullah lebih kurang 22 tahun. Bapak Ibu, ini adalah tentang Abdullah ibnu Mas'ud. Baik, supaya kita tahu ya sekilas tentang Mas'ud. Tapi yang penting ada kunci yang perlu diketahui tentang Abdullah bin Mas'ud siapa. Ini pertama, dia sahabat yang paling alim tentang Al-Quran. Kemudian sahabat yang disuruh kita oleh Rasulullah untuk mengambil ilmu kepada secara khusus, ambil ilmu. Yang ketiga, beliau ini seorang panglima. Yang paling hebat lagi apa? Dia adalah sahabat yang membunuh Abu Jahal. Itu pengetahuan dia membunuh Abu Jahal. Di mana? Di perang Badar. Perang Badar ini kapan terjadi? Pada tahun 2 Hijriah. Kenapa dinamakannya perang Badar? Karena perang ini terjadi di satu kampung namanya Badar. Maka sekarang kalau Bapak Ibu pergi umrah, bilang sama supir taksi, tolong antarkan saya ke Badar. Dia antar ke Badar itu. Badar itu lebih kurang jaraknya dari Madinah sekitar 120 kilo. Dan itu Badar itu letaknya antara Mekah dan Madinah atau Jeddah dan Madinah. Dulu Bapak Ibu, jalan orang ke Mekah dari Madinah itu Badar. Badar itu. Maka dari dulu gitu kafilah
Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang nama jalan yang dibangun Saudi dari Mekah ke Madinah sekarang itu namanya Tariqul Hijrah. Jadi sejarahnya itu katanya menelusuri jalan Nabi ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka namanya jalan hijrah sekarang itu, yang dari Mekah ke Madinah itu. Kalau awalnya sebelum jalan itu dibangun, itu lewat Badar. Sebelum jemaah haji dulu kemudian ke Mekah lewat Badar itu. Dan dulu orang-orang Mekah itu kalau pergi berdagang ke situlah lewat. Karena lewat situ, maka salah satu sebab perang itu karena Nabi menghadang mereka di situ, menunggu mereka. Karena di situ jalan mereka. Awalnya kan kafilah dagang yang dihadang. Saya tiba masukkan dari Mekah. Dan mereka ya perang habis-habisan. Salah satu yang mati di situ adalah Abu Jahal. Baik. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Mas'ud menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu. Ini hadis yang akan kita bahas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, yu'jibuhu dhira. Rasulullah itu, kata Ibnu Mas'ud, menyukai daging bagian zira, yaitu paha depan, di paha bagian depan daripada kambing atau domba. Jadi itu artinya kan Nabi SAW yu'jibuhu dzira, bahwa Rasulullah SAW itu menyukai daging kambing bagian paha depan. Itulah. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wasumma fi dzira, lalu diletakkan racun di daging paha depan itu. Itu racun oleh seseorang. Kemudian beliau berpendapat bahwa racun itu yang menaruhnya adalah orang-orang Yahudi. Ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang kita bahas. Jadi di sini pertama menjelaskan bahwa Rasulullah menyukai daging. Maka salah satu makanan Rasulullah adalah daging. Kemudian daging yang disukai Rasulullah adalah bagian zira. Zira itu adalah paha bagian depan. Dan ini ada hadis yang lalu juga menjelaskan hal seperti ini. Tapi di sini ada yang menarik, Bapak Ibu sekalian, bahwa Rasulullah SAW diracuni atau diberi racun secara sengaja. Jadi ini apa cerita kisahnya? Berarti hadis ini ada kisah. Kisahnya adalah ini ketika terjadi perang Khaybar namanya. Jadi Rasulullah kan usir itu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ketika diusir mereka, ngumpul mereka di Khaybar. Khaybar itu satu wilayah letaknya dari Madinah sekian ratus kilo. Di Khaybar, di situ mereka pula merancang untuk memerangi Nabi. Dia buat gaduh aja terus Yahudi itu. Diusir dari Madinah karena di Madinah buat gaduh, berkhianat terhadap perjanjian. Sudah dibuat perjanjian namanya Wasiqatul Madinah, piagam Madinah, supaya hidup berdampingan, hidup damai, saling menjaga, dan tak boleh saling menyerang. Malah mereka berkhianat, sehingga ada 3 kabilah diusir mereka semua, karena semua mereka buat ulah. Maka di mana mereka ngumpul pula di Khaybar. Di Khaybar mereka buntu benteng yang sangat kuat, sehingga Rasulullah datang karena mereka buat ulah, kemudian membentuk sebuah kekuatan. Rasulullah SAW kirim pasukan ke sana dan dipimpin langsung oleh Rasulullah. Dikepunglah mereka. Berapa lama? 3 minggu itu berapa itu Rasulullah mengepung mereka. Dan insya Allah kita kisahkan, nanti ceritakan kisah Khaybar ini. Itu susah tembus, tapi akhirnya mereka takluk. Setelah takluk, dialog Rasulullah dengan orang-orang Yahudi itu. Kemudian
Rasulullah dijamu makan oleh seorang perempuan Yahudi. Nanti Bapak Ibu sekalian, namanya Zainab bintu Haris ya. Jadi dia ketika diapakan, dia tanya orang-orang. Jadi dia ini berkehendak untuk menjamu Nabi makan. Kemudian tanyanya, Nabi itu apa yang suka? Suka daging domba katanya. Biar dalam daging itu apa yang dia suka? Dia biasa suka daging bagian paha depan. Akhirnya di bagian paha depan yang dihidang kepada Nabi itu ditaruh di dalamnya racun yang mematikan. Azan ya, azan. Bapak Ibu sekalian, kita sambung. Jadi di perang Khaybar ini Rasulullah sempat dijamu. Kemudian dia dijamu oleh orang Yahudi. Kemudian Yahudi ini meracuni Rasulullah SAW. Jadi dia bertanya dulu, mana daging, apa daging yang disukai Nabi? Dihidangkan. Kemudian dia musyawarah kepada pembesar-pembesar Yahudi. Di situ mereka mengisyaratkan daging bagian paha. Akhirnya dia beri racun. Di sini menarik bahwa ketika Rasulullah SAW memakan daging yang diracuni tadi, sudah masuk ke mulutnya, sudah mau sampai ke kerongkongan, lalu racun tadi berbicara. Daging yang dimakan itu bicara, ya Rasulullah, saya adalah racun. Atau daging tadi bicara, saya mengandung racun. Sehingga Nabi dengan cepat memuntahkan daging itu keluar. Tapi Bapak Ibu sekalian, sahabat lain juga rupanya diberi racun juga, sehingga ada salah seorang sahabat meninggal setelah makan itu. Tapi kan dasar racun yang ditaruh oleh Yahudi tadi. Sehingga Rasulullah tahu. Akhirnya dia ditangkap, didatangkan, dihadirkan di depan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tanya, apa yang membuat kamu menaruh racun ini? Ditanyalah perempuan tadi, apa yang mendorong kamu menaruh racun di daging itu? Jadi apa kata perempuan itu? Berkilah. Rasulullah terima. Setelah Rasulullah rahmatnya, saya Rasulullah mengisi racun itu menguji kamu. Kalau kamu benar-benar Rasul, hukum selamat. Tapi kalau kamu awal dari racun itu, maka membuat saya tak percaya. Oleh karena itu, berarti kamu betul-betul Rasulullah. Karena kan tidak membuat racun itu. Racun itu berbicara langsung ketika dimakan. Akhirnya masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia menghilangkan Islamnya. Karena itu motifnya. Karena itu Rasulullah tidak menghukumnya. Karena rupanya dia cuma menguji. Kalau kamu benar Rasul, kamu tak akan mempan. Tapi kalau dakwah kamu ini dakwah tidak awal kamu dari racun itu, alhamdulillah kamu tidak apa-apa. Berarti kamu adalah Rasulullah dan saya masuk Islam. Masuk Islam dia. Cuman dia dikisos, dibunuh dia. Perempuan ini. Kenapa dibunuh? Dibunuh dia kisos karena salah seorang sahabat meninggal. Jadi dia itu dikisos bukan karena dia melacuni Rasulullah, karena gara-gara racun tadi sahabat ada yang meninggal dunia, maka dibunuhlah dia kisosan. Bapak Ibu sekalian,
Maka inilah hadis ini. Tapi ini kan hadis ini apa namanya, itu Rasulullah SAW, inti hadis ini Rasulullah SAW adalah menyukai daging, kan itu. Cuman ada kisah, di samping kisah daging itu Rasulullah diracuni. Nah, sehingga Rasulullah ketika apa namanya memakan daging itu, waktu itu bicara. Tapi ada sahabat tadi yang meninggal itu namanya Bishr bin Bara. Dia sudah ketelan oleh dia, jadi terlambat dia mendapat informasi atas telan daging. Tapi Rasulullah SAW ketika dia makan, dikasih tahu, langsung Rasulullah muntahkan. Kemudian Rasulullah SAW bilang stop, oh stop, kalian makan. Irfa'u aydiyakum, tahan tangan kamu, angkat semua. Kenapa? Karena daging-daging ini beracun. Tapi Bishr sudah kedahuluan, awal dia. Maka Bapak Ibu sekalian, akhirnya dia dikisos perempuan tadi, dan Bishr meninggal dunia. Ada beberapa hal yang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Ya, pertama sekali, kalau kita lihat ini bahwa Rasulullah SAW itu manusia biasa. Dia makan, dia punya hobi, punya kesenangan. Dia senang makan daging bagian paha, daging domba, punya selera. Kan dia juga merasa sakit. Tapi untuk kita ketahui Bapak Ibu, racun itu walaupun ketika dimakan tak mempan racun itu apa, tapi ada bekas. Nah, sehingga di akhir hayatnya dia bilang, masih terasa oleh saya bekas racun dulu. Hingga akhir hayat dia itu kan kena penyakit panas, dia panas tinggi. Nah, di antara analisanya, panas tinggi itu adalah akibat bekas racun itu. Dan itu kan tidak selang beberapa tahun, cuma itu kejadian Khaybar dengan wafatnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, di sini juga menunjukkan bahwa upaya pembunuhan Nabi itu berkali-kali. Di Mekah berapa kali mereka ingin membunuh Nabi. Abu Jahal itu pernah menyewa orang untuk mengukulkan ke batu besar, diangkat, kemudian Nabi sedang sujud, dilemparkan, tapi juga selamat. Pernah juga digali lubang supaya Nabi juga selamat. Nabi juga pernah dikepung, ya, menjelang hijrah juga selamat. Orang Yahudi berapa kali, bahkan ada yang diutus di Mekah membawa pisau celurit dan pura-pura masuk Islam. Datang dari Mekah bawa celurit untuk bunuh Nabi, tapi disembunyikannya celuritnya. Nah, jadi pesan-pesan orang Mekah, kalau kamu punya kesempatan tusuk. Tapi Nabi kan nampak oleh dia semua. Jadi ketika dia berpura masuk Islam, dia mendekat-dekat Nabi, apa yang ada di belakangmu itu katanya. Karena sudah ada satu senjata untuk bunuh Nabi. Apa di belakangmu itu? Coba. Ketika itu dia tahu kan Nabi tidak bisa kemudian inilah salah satu juga ini usaha membunuh Nabi. Dalam perang ya sudah jelas, perang Uhud bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tapi Allah melindungi. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu, memeliharamu daripada ancaman-ancaman manusia. Insyaallah kita sambung nanti kisah ini Bapak Ibu pada Jumat yang akan datang, karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.